Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 6. Jumpa lagi hari ini dengan Miss Yuli. Are you ready study religion today? Oke, semoga kalian semua sudah siap belajar materi agama lagi ya. Hari ini Miss Yuli ingin mengajak kalian mengenal beberapa perilaku terpuji. Tujuan belajarnya adalah supaya setelah kalian memahami beberapa perilaku terpuji yang akan dibahas hari ini, kalian dapat mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Beberapa perilaku terpuji yang hari ini akan kita pelajari ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, perilaku baik sangka. Yang kedua, perilaku simpati. Dan yang ketiga adalah perilaku toleransi. Nah, baik, kita akan terlebih dahulu mengenal tentang perilaku baik sangka. Nah, kalian tentunya sudah bisa mengira ya, kira-kira perilaku baik sangka itu apa ya? Mari kita lihat definisinya. Baik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Kalau dalam bahasa kerennya bisa dibilang positive thinking, friends. Lawan kata baik sangka adalah buruk sangka atau prasangka. Mari kita lihat ada salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Hujurat ayat 12. Bisa kita sebut ayat tersebut adalah dalil tentang larangan melakukan prasangka atau berburuk sangka. Nah, kalau Allah melarang kita melakukan prasangka atau buruk sangka, maka bisa dikatakan bahwa Allah itu memerintah kepada umat Islam agar senantiasa berbaik sangka. Kita baca ayatnya dulu ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dad-dhonni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dom. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
Demikian tadi adalah ayat dari surat Al-Hujurat, yakni ayat yang ke-12. Di sini Allah melarang perbuatan-perbuatan tercela. Salah satunya adalah perbuatan prasangka atau berburuk sangka. Nah, dari ayat ini bisa dikatakan bahwa Allah itu memerintahkan kita melakukan baik sangka. Maka sebagai siswa harus senantiasa bersikap baik sangka, baik terhadap guru, terhadap orang tua, maupun terhadap teman-temannya, dan secara umum terhadap peraturan dari negaranya. Mari kita simak beberapa contoh perilaku baik sangka. Contoh yang pertama, memberikan pinjaman uang jajan kepada teman yang butuh tanpa rasa curiga. Misalnya ada salah satu dari teman kamu mau pinjam uang jajan kamu, maka kalau memang kamu memilikinya, kamu mampu memberikannya, pinjamkan dia tanpa rasa curiga macam-macam. Jangan-jangan uangnya mau buat ini, buat itu, tidak usah, tinggal langsung pinjemin aja. Namanya sudah bersikap baik sangka. Contoh berikutnya, menerima peraturan memakai masker pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada saat pemerintah memberikan peraturan seperti ini, terutama pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita kalau mau bertemu dengan orang lain selain dengan keluarga inti kita, sebaiknya menggunakan masker. Nah, di situ maka lakukanlah dengan tanpa prasangka yang tidak-tidak, dan bersangka aja bahwa dengan menggunakan masker ini demi keselamatan semuanya, demi keselamatan kita sendiri maupun orang lain yang sedang berada di sekitar kita. Lalu contoh berikutnya, seperti kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini maksudnya adalah kita baik sangka dengan cara menerima peraturan dari orang tua agar mengaji setiap hari. Ketika orang tua kita meminta kita harus disiplin tiap hari ngaji, maka lakukan aja peraturan tersebut tanpa berpikir yang tidak-tidak, yang negatif thinking, teman-teman. Karena seandainya kamu melakukannya dengan baik pun, suatu hari nanti kamu pasti akan bisa merasakan manfaat dari ngaji setiap hari yang kamu lakukan sejak kecil itu. Lalu, contoh berikutnya adalah menerima peraturan dari orang tua agar setiap hari bangun pagi dan mengerjakan sholat subuh. Jika seandainya di rumah kamu ada peraturan seperti itu, lakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, tanpa banyak mengeluh, masih ngantuk dan sebagainya, karena ini pasti akan jadi ada kebaikan tersendiri bagi kalian jika kalian melakukannya. Maka senantiasa lakukan segala peraturan yang ada dengan berbaik sangka. Nanti akan terasa lebih enak ketika melakukannya tanpa beban. Berikutnya, kita akan mengenal perilaku yang kedua, yakni simpati. Simpati ini bukan nama SIM-card ya, tapi simpati di sini adalah nama salah satu perilaku terpuji. Nah, kita lihat sama-sama nih, apa definisi dari perilaku simpati? Simpati adalah perasaan kebersamaan secara sosial sehingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya. Ada sebuah hadis yang bisa kita katakan sebagai dalil
perintah melakukan perilaku simpati. Mari kita baca hadis yang dimaksud tersebut ya. An Anasin radhiyallahu an. Anas radhiyallahu an berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu hatta yuhibbu li akhihi, sehingga mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa kita itu harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, teman-teman. Artinya apa? Artinya kita harus care, kita harus perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, terutama saudara-saudara kita. Nah, berikut ini beberapa contoh perilaku simpati. Nah, sebelum Miss Yuli menyebutkan beberapa contohnya, mungkin kalian ada yang pernah menyaksikan tayangan TV yang tentang sosial ya, yang tentang sosial kayak misalnya bedah rumah atau uang kaget dan sebagainya. Kadang sebelum orang tersebut mendapatkan rezeki atau hadiah, maka biasanya ditayangkan bagaimana susahnya hidupnya mereka. Nah, kadang kalau kita menyaksikan tayangan yang seperti itu, kadang-kadang kita ikut menangis gitu, ya Allah kasihan banget gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian pada saat menyaksikan tayangan yang menyedihkan itu dan kalian bisa menitikkan air mata, itu bisa dikatakan kalian itu sudah memiliki perilaku simpati. Nah, karena nih kita lihat nih beberapa contoh perilaku simpatinya ya. Salah satu contohnya, kita mau mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Kadang-kadang kan ada teman yang mau cerita gitu karena dia sedang punya masalah gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya sedang seperti itu, dengarkan curahan hatinya. Walaupun kalian misalnya sedang ada kesibukan gitu, jangan buru-buru dipotong. Udah. Aku gak mau dengerin curhatan kamu. Kalau misalnya seperti itu, artinya belum memiliki perilaku simpati. Tapi kalau mau mendengarkan, sabar dengerin sampai selesai apa sih yang mau dia ceritakan kepada kita. Itu merupakan salah satu contoh bahwa kita memiliki perilaku simpati. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya, bisa memposisikan diri dalam posisi orang lain yang sedang sedih maupun sedang gembira. Nah, ketika kita hadir ke pesta ulang tahun ya teman kita atau keluarga kita, maka kita juga harus bisa membawa diri kita. Kita harus bersikap gembira di sana karena kita sedang menghadiri sebuah pesta. Jangan ketika hadir di tempat pesta, tapi kita diem aja, cemberut aja, atau malah nangis gitu misalnya. Itu tidak sesuai ya teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita sedang menghadiri layat atau takziah ke rumah duka, maka di situ kita juga jangan menunjukkan perilaku yang gembira teman-teman, tertawa-tertawa dan sebagainya. Kalau misalnya tujuannya menghibur keluarga yang sedang berduka, nah kita sampaikan dengan kalimat yang santun aja, tidak dengan tertawa terbahak-bahak dan sebagainya gitu. Itu namanya
seseorang yang memiliki perilaku simpati. Nah, berikutnya bisa kita jadikan contoh bahwa kita memiliki perilaku simpati adalah kita melakukan aksi nyata kepada masyarakat yang sedang mendapatkan kesedihan. Contoh, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, masyarakat banyak mengalami pembatasan-pembatasan dalam segala hal, ya kan? Nah, akhirnya banyak masyarakat yang terdampak ekonominya misalnya. Nah, di situ kita bisa melakukan aksi nyata membantu orang-orang yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu mereka dengan dana yang kita miliki sendiri, minimal kita bisa membantu mereka dengan cara menggalang dana. Nah, dana yang sudah terkumpul kita bagi-bagikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi tersebut, teman-teman. Itu juga bisa dijadikan salah satu contoh kita memiliki perilaku simpati. Lalu mengenal perilaku terpuji berikutnya ya, yakni perilaku toleransi. Toleransi ini ada kaitannya ya teman-teman dengan surat Al-Kafirun yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu. Masih ingat kan? Dari salah satu kandungan pokok surat Al-Kafirun itu ada kata-kata toleransi. Nah, sekarang kita mengenal perilaku toleransi itu apa. Mari kita simak definisinya. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Berbeda latar belakang di sini bisa dikatakan berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat maupun berbeda agama yang dianutnya. Sekarang kita lihat dalil pelaksanaan toleransi. Ini adalah salah satu ayat dari surat Al-Kafirun, yakni ayat yang terakhir ya teman-teman, ayat yang ke-6. Pasti kalian udah hafal ya. Mari kita baca sama-sama. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, dan untukku agamaku. Jadi di surat Al-Kafirun kemarin itu bahwa Islam itu mengajarkan perilaku toleransi. Namun di surat Al-Kafirun juga ada pernyataan pembatasan dalam toleransi. Pembatasannya di mana? Batasannya adalah selain dalam hal ibadah menurut agamanya masing-masing, ya kan? Jadi kira-kira apa ya contoh melakukan toleransi? Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku toleransi. Yang pertama, tidak memasang petasan di sekitar bayi atau orang sakit. Kenapa? Karena kalau kita menyalakan petasan biasanya mengeluarkan suara yang sangat keras ya teman-teman ya. Kalau suara keras itu didengar oleh bayi, bayinya bisa kaget dan kagetnya itu bisa bikin sang bayi itu sakit. Begitu juga kalau ada orang yang sedang menderita sakit, kurang sehat, tiba-tiba mendengar suara yang menggelegar, yang mengagetkan, bisa jadi yang sakit itu jadi tambah memburuk kondisinya. Maka jika kita memiliki perilaku toleransi, kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Atau maksudnya menyalakan petasan di sana. Kita lihat contoh berikutnya ya teman-teman. Berikutnya bisa dikatakan bertoleransi adalah dengan cara menjaga
ketenangan kelas ketika guru sedang mengajar. Nah, ketika ada guru sedang menyampaikan materi di kelas, maka sebisa mungkin kita menjaga perilaku kita teman-teman supaya kelas tetap tenang dan supaya teman-teman kita dan kita sendiri pun bisa fokus menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita. Jangan malah ketika guru sedang ngajar tiba-tiba kita mencari perhatian di teman-teman kita dengan melakukan atau berkata-kata yang bisa membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif gitu ya. Itu juga termasuk salah satu contoh perilaku toleransi. Berikutnya, contoh toleransi adalah tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agama. Misalnya kita ini bahasanya itu bagus, tidak medok ketika melihat atau bicara dengan orang dari Jawa, misalnya dari kampung. Kalau orang dari kampung itu kan kadang-kadang kata-katanya tuh medok gitu, lalu kita tertawa gitu. Apalagi dari Jawa yang bisa dibilang Republik Ngapak itu kadang-kadang memang mereka udah terbiasa medok gitu. Jangan tertawakan mereka. Atau misalnya kita punya teman baru dari Papua yang masih dari hutan gitu, yang belum pengalaman, lalu kita tertawakan perilakunya gitu. Itu juga merupakan bukan toleransi namanya ya teman-teman ya. Kalau kita bertoleransi maka kita tidak mengejek apapun kondisi teman kita yang berbeda dengan kita. Contoh toleransi yang lain, tidak hidupkan musik keras-keras yang dapat mengganggu tetangga. Misalnya malam hari gitu kan, semua orang umumnya adalah waktu mereka untuk tidur, istirahat dari aktivitas kesehariannya. Nah, ketika malam hari kamu pengen mendengarkan musik, maka cukup dengarkan yang bisa terdengar di telinga kamu aja. Jangan sampai volumenya yang keras banget sehingga tetangganya yang sedang istirahat itu gak bisa tidur. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau menghidupkan musik atau apapun yang suara keras, lihat situasi dan kondisi di sekitar kita. Apakah mengganggu mereka atau tidak. Contoh toleransi yang lainnya adalah menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Kadang kan kalau misalnya kita berkumpul dengan teman-teman kita, lalu kita berunding, maka belum tentu semuanya sepakat satu kata dengan kita. Maka di situ kita pun harus mendengarkan mereka. Kita harus seandainya pendapat teman yang berbeda itu lebih didukung oleh yang lain, maka kita pun harus turut mendukungnya. Itu namanya orang yang melakukan toleransi. Nah, itu tadi penjelasan Miss Yuli tentang perilaku baik sangka, perilaku simpati, dan juga perilaku toleransi. Semoga setelah kalian mengenal ketiga perilaku tersebut, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan membiasakannya menjadi sebuah budaya bagi diri kalian masing-masing. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak penjelasan melalui video ini. Dan Miss Yuli akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.